Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Maharani, NIM 31202024 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menceritakan keadaan Indonesia saat ini. Tugas yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Pak Wendy Anugraha Octavian, SPD, MPD. Sebelum saya menceritakan keadaan Indonesia saat ini, saya akan menampilkan keadaan Indonesia pada saat dijajah.
menjajah, membabi buta. Apakah kita berdiri diam saja dalam relung hati memendam amarah? Itulah tadi video gambaran Indonesia pada saat dijajah. Baiklah, saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang keadaan Indonesia sekarang. Alhamdulillah, usia kemerdekaan kita sudah bertambah. Saat ini Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Rentan waktu yang cukup tua dan berpengalaman, 75 tahun sudah bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing. Di usia ini, kemerdekaan Indonesia yang sekarang semestinya harus jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan rakyat bisa hidup aman, nyaman, dan tentram. Tapi nyatanya bangsa Indonesia sekarang harus melawan penjajahan oleh rakyatnya sendiri. Banyak orang Indonesia menjadi api dalam sekam, merusak bangsa secara perlahan-lahan karena ketamakan dan keangkuhan mereka. Ketika didulukan menjadi seorang pemimpin oleh rakyat biasa, mereka berkhianat demi kepentingan pribadi dan organisasi-organisasinya. Seperti ilustrasi di atas saya ini, itu adalah penjajahan di Indonesia sekarang. Penjajahan di Indonesia sekarang sudah bermain halus, tapi sangat menghancurkan bangsa Indonesia itu sendiri. Tidak seperti penjajahan bangsa asing terhadap bangsa Indonesia. Betapa banyak pejabat-pejabat yang terlibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Inilah para penjajah bangsa Indonesia sekarang. Sangat banyak orang Indonesia menjajah bangsa sendiri, seperti para koruptor yang memakan uang untuk kemajuan bangsa diembat sendiri bersama kroni-kroninya. Ketika berkampanye untuk menjadi pejabat berkoar-koar, seperti saya tidak akan korupsi, saya akan memajukan bangsa. Itulah yang dikatakan oleh para pejabat-pejabat sekarang. Ketika sudah duduk di kursi yang empuk, mereka lupa dengan janjinya. Itulah janji tinggallah janji. Hukum di Indonesia juga dijajah oleh para mafia hukum. Hukum hanya tajam ke atas namun tumpul ke bawah. Contohnya, yang ditangkap dan diadili hanya masyarakat biasa dan para petani kecil-kecilan. Sementara para pemodal atau yang mempunyai perusahaan-perusahaan dengan leluasa berkeliaran. Kalaupun ditangkap, ujung-ujungnya lepas dengan berbagai alasan. Generasi bangsa Indonesia sekarang juga dijajah oleh para gembong-gembongnya narkoba, seperti di kalangan anak-anak, remaja, dewasa, tua sekalipun, banyak yang sudah menjadi korban pencandu narkoba. Para gembong narkoba dengan sangat mudahnya menjalankan aksinya di Indonesia karena para penegak hukum itu sendiri yang menjadi pembengking atau gembongnya. Seperti yang dikatakan mereka, asal setoran lancar, jalan pun lancar.
Generasi Indonesia juga dijajah oleh media cetak dan media elektronik. Banyak media-media yang merusak pola pikir dan tatanan kehidupan rakyat Indonesia. Media-media sekarang banyak yang mengadu domba dan menyajikan hiburan dan tontonan yang tidak mendidik lagi. Sebagai contoh, infotainment sekarang lebih banyak menceritakan atau menampilkan keburukan seseorang. Wahai generasi bangsa yang peduli akan kemajuan bangsanya, mari kita lawan mereka dengan otot, hati, dan pikiran kita. Jangan sampai kita terjerumus dalam penjajahan, cukup sudah bangsa kita terjajah. Jangan sampai nyawa dan cita-cita pahlawan kita dulu hanya menjadi sia-sia. Mereka berjuang mempertaruhkan segalanya hanya untuk kemajuan bangsa. Kita hanya bisa meneruskan. Hancurkan segala bentuk penjajahan, jangan sampai Indonesia hancur. Merdeka Indonesia, jayalah Indonesia. Saya Dea Maharani, NIM 3120200024 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.